Oke teman-teman, kembali lagi bersama Lab Mill Farming, channel kesayangan kita ya. Nah, di sini saya kembali lagi untuk mengulas tentang laboratorium lab mini kita. Nah, ya seputar belajar edukasi juga lah ya, pengetahuan tentang dunia kelapa sawit kita. Nah, tentang apa juga? Tentang alat-alat apa yang biasa yang kita pakai buat metode analisa lab mini kita ini ya. Mungkin saya nggak panjang lebar kali. Di sini bisa kita saya tunjukkan lagi. Untuk review kemarin kita ini ya, mesin apa kita spesial kita itu namanya Nirfos. Ini namanya Nirfos teman-teman. Nirfos beserta alat-alatnya. Nah di sini ada UPS-nya sendiri. Unitnya Nirfos sama ini seputaran pendukung-pendukungnya ya. Seputaran yang kemarin saya lakukan itu, yang saya kasih tahu kemarin itu ada luar cup, small cup sama square cup. Nah ini kipas angin teman-teman ya, biar membuat ya dingin lah teman-teman ya. Ini penampakannya. Ini seputaran Nirfos. Ke kiri lagi kita, di sini ada namanya analisa jar test. Jar test ini teman-teman, nah bisa dilihat ya. Nah ini jar test ini kegunaannya untuk mempermudah sistem flokulasi kita ya, untuk dunia air di WTP ya kan. Kalau untuk di dunia sawit itu ada yang namanya WTP teman-teman. Jadi WTP ini untuk treatment. Nah, sebagaimana mestinya alat ini menggunakan baling-baling ini untuk membuat putaran RPM yang mau menyesuaikan sama yang di WTP. Untuk tingkat kejernihannya itu bisa dibantu sama alat ini teman-teman. Nah, jadi jar test ini fungsinya untuk menjernihkan air ya teman-teman ya. Nah, untuk mempermudah kita, di sini ada baling-balingnya, bisa kita lihat. Nah, nanti dia putar. Di sini ada penyetelan alatnya, RPM-nya di sini. Kurang lebih seperti ini penampakannya jar test. Ini mempermudah untuk proses penjernihan air kita teman-teman. Di situ ada juga faktor pendukungnya. Nah, seperti inilah. Ada namanya soda, PAC, alum sama kasplok. Nah, soda ini sendiri untuk fungsinya untuk meningkatkan kadar potensial hidrogennya teman-teman ya. Untuk PAC sama alum ini kurang lebih hampir sama, cuma PAC ini dia menggunakan kloret teman-teman. Kloretnya agak tinggi. Kalau alum ini dia bisa dikatakan hampir sama, cuma keakurasinya lebih bagus ke PAC teman-teman ya. Nah, terus sama satu lagi tuh dia ujung itu kasplok namanya. Kasplok itu untuk mengikat di mana ada kotoran tersebut yang udah kita campur, yang dari PAC atau kita pakai alum, dia prosesnya itu udah nampak ngembang. Nah di situ nanti kita buat ada yang namanya proses pengangkatan tadi, itu yang namanya menggunakan kasplok. Nah jadi nanti kasplok itu ngikat, nanti dia turun ke bawah sini teman-teman airnya. Jadi posisi airnya nanti bisa jernih ke atas ya. Bahwa di sini ada penumpukan si kasplok itu tersebut. Kurang lebih seperti inilah penampakannya jar test mesinnya teman-teman ya. Kurang lebih bisa kita lihat ada dua alat ini. Nah, sebelah kanan saya ini namanya TDS meter teman-teman ya. Nah, ini tes disulfide solid. Ini fungsinya berguna untuk melihat kesadaran air kita berapa. Jadi ini alat ini faktor pendukungnya sangat besar juga untuk di dunia air. Nah, sistem akurasi bisa kita lihat. Bisa kita lihat ya teman-teman ya. Ini sistem normalisasinya standarnya seperti ini. Nanti sekiranya kalau untuk 10 ini biasanya kita lakukan di
Untuk proses air belum jernih itu namanya waduk. Nah, jadi waduk itu menggunakan 10. Kalau dia proses sudah jernih itu biasanya di atas 10 teman-teman. Jadi bisa di max lagi lah, dia di angka ratusan dia bisa pembaca lah. Makanya dibuat 100-an ya teman-teman. Jadi pembacanya kalau dia udah 1 itu biasanya udah nampaknya 1 berarti 100. Kalau ini 10 berarti kalau 1 ini 10. Kalau dia 1000 kita buat 1000 itu dia pembacanya nanti 1000 teman-teman ya. Bisa dipahami. Jadi ini alat untuk mengetes kesadaran air tersebut. Bisa di waduk, di water basin kita, di sand filter kita, di softener bisa, di pit tank bisa, RO bisa, reject bisa, domestik bisa, dan boiler terakhir ya juga bisa. Ini sangat penting teman-teman. Dan ini juga alat DR ya, DR900 ini banyak keunggulan teman-teman. Di dalam sini bisa kita lihat ya, nggak perlu panjang lebar kali, kita langsung aja lah ya. Ini hidup, kita kasih warna lampu dulu ya. Option ini menggunakan alat ini, dia ada beberapa menu, kita silakan. Nah, di sini untuk LED mini kita paling cukup sedikit ya, karena kebanyakan kita mau memakai ada Lovie Bond yang manual. Nah, di situ akurasinya kemungkinan kita pakai manual kebanyakan. Nah, di sini cuma pembanding kayak Turbinity. Ini bisa kita pakai di sini. Sama iron. Karena alat kita kan yang manual belum ada ininya, silika ya, disknya. Jadi kita menggunakan ini. Kalau untuk selebihnya kita menggunakan manual teman-teman ya, untuk kadar air ini. Di sini bisa kita sesuaikan ya. Sebenarnya menunya banyak ya teman-teman di apanya. Cuma kita di sini ada beberapa aja yang perlu, jadi kita masukkan di sini teman-teman. Jadi ini kita bisa buka. Nah ya teman-teman, metode pembacanya dia ada di lubang sini. Metode pembacanya jadi ada di lubang situ. Jadi fungsinya untuk memperlihatkan kondisi kayak air kita masukkan ya, disitulah alatnya nanti dia pembaca di sini juga programnya. Nah, jadi ini bisa membantu kita juga, sangat membantu untuk bagian dari proses penjernihan ya. Penjernihan biasanya kita menggunakan digital seperti ini sama iron. Ini nama alatnya DR900 ya teman-teman ya. Teman-teman ya. Nah, ke bawah itu lagi di sini sering kita jumpain lah ya alat-alat seperti ini. Ini namanya lakmus teman-teman, untuk mengecek kadar potensial hidrogen tadi, pH. Ini secara manual. Nah, ini manual, kita masukkan si apanya ini tersebut, masukkan, nanti bisa kita lihat berapa pembacanya sini. Sepraktis itu teman-teman kalau kita menggunakan si lakmus ini ya. Nah, di bawahnya ini ada namanya produk Hana, sama seperti ini juga teman-teman. Ini modenya digital. Mode digital, dalam artian digital ini biasanya kita gunakan untuk akurasi sedemikian rupa gitulah. Kayak proses penjernihan ini kita butuh akurasi yang pas. Nah, kalau untuk seperti ini lakmus, ini selisihnya sekira 1% teman-teman. Sekira di sini pembaca cuma di angka 4, berarti akurasi di digital ini itu di angka 5. Kalau untuk di sini ya teman-teman ya. Kalau di tempat kalian mungkin agak berbeda, mungkin ya ada beberapa mungkin spesialis ini kita akurasi tersebut. Karena kalau di sini pembacanya kurang lebih 1% teman-teman. Kemungkinan teman-teman berbeda ya, bisa di komen nanti ya gimana apanya sistem pembacanya biar lebih akurasi lagi ya. Nah, penampakan seperti ini teman-teman ya. Ada stick inilah yang kita masukkan nanti ke dalam ini, ke dalam sini teman-teman. Oke, membaca langsung.
keluar nanti apa, keluar hasilnya nanti teman-teman ya, hasil dari sini. Jadi ya kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk alat potensi dropin kita ini ya, untuk proses penganalisaan. Nah ini sendiri kita pakai beker gelas yang ukuran 1000 ml. Nah guna untuk ya bisa akurasi 1000 ml ini berarti 1 liter teman-teman ya. Seperti inilah penampakan. Nanti kalau ada mau nanya bisa nanti di komentar, bisa kita ada waktu lagi bisa kita bahas lagi lebih tentang seputaran ini ya teman-teman ya. Kembali lagi ke kiri, ini alat penguji EWPA. Ini buret, pulset, buret sama gelas ukur kita di sini 100 mili ya, 100 mili. Nah, di sini ya seputaran larutan IPA lah. Kita buat seperti ini gunanya untuk mempermudah penuangan biar enggak tumpah-tumpah ya teman-teman. Jadi dia dibuat seperti buret pulset ini, cuma kita ambil ininya aja gunanya untuk biar enggak tumpah menumpah lah. Untuk dalam artian kita mengukur dari segi mana mau kita pakai ya kan, biar berguna ini kali mempermudah kita lah dalam bekerja. Nah ini sendiri namanya phenophthalate indikator. Ini menggunanya untuk si EPFA juga penguji. Jadi habis ini 50 mili masuk ke sini 4 tetes sampai dengan 5 tetes kita masukkan juga ke sini teman-teman. Nah, nanti kita proses sistem analisa menggunakan si buret ini. Nah, tapi sekarang udah jarang kita pakai ini ya teman-teman ya, karena ada alat ini tadi si Nirfos. Jadi kurang lebih seperti itu lah teman-teman ya, untuk review singkatnya. Ini untuk alat penguji EWPA. Nah, di belakang kita ini teman-teman itu water still atau pembuat aquades. Nah, penampakan seperti ini. Nah, jadi aquades ini kita buat dalam bentuk uap yang ada diolah ya, diolah dari PT kita. Itu kita ambil uapnya aja, terus kita produksi sendiri dengan alat ini, aquades, aquastil atau water still ya. Penampakan ini teman-teman airnya. Jadi dia nanti masuk ke sini teman-teman. Nah, masuk dia ke sini. Nanti dia masuk sini, masuk. Nanti keluar airin dari sini teman-teman. Keluar, nanti masuk sini dia. Jadi alat ini cukup praktis lah. Ya, nggak lengkap juga, cuma ada lah kita untuk membuat aquades ini sendiri teman-teman ya. Oke, ke kiri lagi teman-teman. Ini namanya electronic balance atau biasanya kita kenal dengan timbangan kodok. Timbangan kodok ini fungsinya untuk menimbang alat ini ya. Nah, sorry teman-teman, ini agak kotor dikit ya, karena habis selesai analisa juga kita. Oke, kembali lagi ya. Jadi kayak semacam kernel atau fiber atau LTDS atau sebagai macamnya lah, untuk bagian-bagian padatan inilah electric balance ini teman-teman. Jadi fungsinya untuk menimbang sistem akurasi yang mana perlu kita timbang di sini teman-teman. Ini stabilizer guna untuk biar nggak listrik kita di sini kadang main-main ya kan, karena menggunakan tenaga uap jadi kurang stabilir. Jadi kita pakai ini stabilizer teman-teman. Ini kita ke kiri dikit ada namanya analytical balance. Ini timbangan memang khusus didesain ya, biar tidak ada yang namanya gonjatan-gonjatan atau angin-angin, biar akurasi lebih efisien. Kita menggunakan timbangan seperti ini teman-teman ya, analytic balance. Menggunakan untuk bisa menimbang gram-graman ya, yang di bawah 0,0 berapa, di angka koma, belakang koma lah pokoknya. Nah inilah fungsinya.
kita gunakan alat ini. Ya, kurang lebih sama lah, electronic balance sama analytic balance, cuma mungkin lebih sensitif yang ini teman-teman, karena ya akurasinya harus pas juga, makanya digunakan ya semacam penutup lah ya. Oke teman-teman ya, tambahkan. Oke teman-teman, kembali lagi di kiri dikit kita. Di sini ada namanya centrifuge atau spin test. Spin test ini biasanya kita gunakan untuk komposisi. Komposisi seperti itu. Kemarin kita ada komposisi, kita bahas di sini itu komposisinya variasi ya. Di Nirvos itu terhandle semua juga sama seperti ini juga. Jadi komposisi semua ada di sini juga, bisa kita gunakan untuk sistem analisanya teman-teman. Nah, ini alatnya untuk centrifuge tube, kita masukkan di sini teman-teman. Masukkan, nanti diputar. Di sini ada RPM nya. Kita biasanya nyeting RPM di angka 15 ya teman-teman ya. Kalau di pabrik lain mungkin berbeda, sama kita, sama waktunya di angka 5 menit. Dalam sistemnya 10 mili ya. Masukkan ke dalam apa? Ke dalam sini. Nanti diputar dalam waktu 5 menit, stop dia, nanti baru nampak. Tap. Kita buka, bisa kita analisa hasilnya. Kurang lebih akurasinya ya memuaskan lah. Ya kurang lebih seperti itu juga, sama kayak Nirvos kita. Sekarang terbantu lah. Seperti ini juga alatnya jarang juga kita pakai karena ada Nirvos. Kurang lebihnya ya terbantu lah. Ya, ke kiri lagi teman-teman. Ini vacuum pump. Vacuum pump ini berguna untuk kotoran teman-teman. Nah ini dimasukkan seperti ini. Nanti kotoran itu ada namanya crucible masuk ke sini. Nanti kita masukkan sampel-sampel yang mau kita analisa kotorannya, nanti masuk sini dia teman-teman. Nah masuk sini teman-teman. Jadi pas dia masuk ke sini, sistemnya nanti dia minyaknya lari ke bawah nih teman-teman. Jadi angin aja yang apa ini nyedot nih. Ini namanya vacuum pump, berguna untuk mengecek kotoran teman-teman. Ini namanya. Oke, ke kiri lagi kita. Ini blender. Kotor ya teman-teman. Karena baru selesai kita blender ya. Nah, ini blender. Ini mereknya Chris Chef. Blender ini ya lumayan bagus lah. Karena beberapa blender kita sering pecah-pecah dia. Karena yang di blendernya batu, kernel utuh, kernel pecah, ya kan. Sama kalau apa itu yang lebih parah lagi, nut besar itu dura. Sekiranya kalau apa pecah dia nih teman-teman. Tapi ini bagus tuh blender merek ini. Dia sangat laju, bisa kita atur juga ya, low, medium, high-nya bisa juga diatur di sini teman-teman. Sangat recommended lah yang merek ini. Oke, ke kiri lagi kita. Ini desikator teman-teman. Desikator ini fungsinya kalau di sini ya untuk mengikat apa ya, mendinginkan juga, bisa menstabilkan suhu ya kan. Untuk sampel-sampel kita yang panas, dia bisa nih teman-teman. Bisa mempermudah apa kita juga urusan panas ini teman-teman. Bisa kita simpan juga di sini wadah-wadah yang memang sekiranya butuh vakum lah. Jadi dia bagus di sini teman-teman. Desikator ini. Lebakan seperti ini teman-teman ya. Oke, ke kiri lagi kita. Ini oven member. Nah, ada dua nih teman-teman.
mikrofon kita ada 2. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu juga lah ya fungsinya buat ini di lab ya, pastinya untuk mempermudah mengeringkan wadah kita, itu aja intinya. Nah, selebihnya mungkin ya mungkin ada kayak mengeringkan apa gitu kan. Kalau di sini di lab kita ya mengeringkan wadah seperti inilah, sama aja sebelah ini. Nah, full juga dia, karena sampel kita per 1 jam per 2 jam ada. Jadi kita biasa dulu kan ini menggunakan ekstrak, sebelahnya ekstrak, sebelahnya untuk mengeringkan. Dimana losis kita biasanya kita apa juga di sini teman-teman, kita taruh di open juga kan beberapa jam itu. Cuma sekarang karena udah terbantu sama si alat ini, si Nirvos ini, jadi di sini ya kurang lebih seperti ini tadi, buat wadah aja. Nah, mungkin settingannya mungkin teman-teman banyak yang tahu juga ya, bukan saya mau mengajari ya, cuma kalau memang teman yang ada yang masih belum paham, kita coba setting ini teman-teman. Ini sama ini itu sama, ini buat suhu teman-teman ya, mau atur berapa di sini. Nah, proses pengaturnya di sini teman-teman. Kita pencet tengah, itu artinya oke. Masuk ke ini adalah timer mau berapa kita buat. Ini yang ini menit, kalau kita kencangkan lagi dia masuk ke satu ini artinya 1 jam. Nah, 2 jam kita kurangkan lagi, kita kembalikan lagi. Ini flip ini gunanya dia di dalam ini ada lubang teman-teman tuh, di sana teman-teman ada lubang. Jadi lubang itu untuk mengeluarkan udara yang di dalam. Jadi flap 100 ini artinya dia mengeluarkan dalam, keluarkan semua lah dari dalam ini masuk keluar. Kalau flap 0 itu dia menutup teman-teman, sama aja nih teman-teman kurang lebih, karena mereknya sama juga. Jadi ini untuk suhu, oke, ini untuk timer, ini untuk flap, sama juga. Jadi ini fungsinya untuk menggeser ya, kalau mau ngetel di arah jarum jam. Jadi untuk menu ini sendiri ada bahasa, setup, sama kalibrasi, sama waktu ya. Tapi saya kurang paham juga di situ, mungkin ya seperti ini aja yang saya pahami. Nah, ini hati-hati teman-teman, kalau posisi lagi tangan basah, posisi di sini ini rentan ini teman-teman, bisa nyetrum gitu, jadi agak bahaya situasi tangan basah. Harus menggunakan ini ya, sarung tangan ya. Oke, kita ke kiri lagi. Ini hot plate teman-teman. Hot plate ini gunanya untuk memanaskan. Sini untuk posisi suhu, untuk memanaskan ya teman-teman ya. Kalau ini untuk stirrer ini fungsinya untuk mengadu bahan-bahan kimia yang mau dicampur supaya lebih homogen. Jadi harus pakai stirrer. Dia ada alatnya semacam stick kecil ya teman-teman. Jadi itu nanti dimasukkan sini, nanti dia muter sendiri deh. Kita menggunakan ini dia muter nanti, biar lebih homogen lah menggunakan itu, stirrer namanya. Nah, ya putar lagi ya. Sorry nih teman-teman, agak berserak lah karena harus stop kita. Jadi ya belum saya bersihkan ini labnya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini penampakannya teman-teman ya. Nah, oh itu sendiri P3K kita di situ. Ini ruang server kita di sini teman-teman. Nah, itu monitoring kita. Nah, ini locker kita, sebagaimana posisi safety kita di situ ada segala macam. Dan ini untuk alat-alat apa kita, alat-alat chemical regen kita ya, untuk bagian air di sini dia. Nah, ini botol sampel kita,
tool sampel kita di sini. Nah, ini sabun kita. Ini teman-teman ya, nampakkan ya, mungkin agak kotor ya, dimaklumin aja lah ya. Ini ruang ekstrak kita, jarang udah kita pakai karena ya itu tadi, jarang kita pakai di sini karena ada mesin ini tersebut. Nah, ini itu ada blower kita, jadi udara posisi lagi mau dikeluarkan bisa dari lewat situ teman-teman ya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya ya seperti inilah. Banyak kurangnya kali ya pet mini kita ini ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti bisa di komen-komen teman-teman, bisa nanti kalau memang bisa saya jawab, bisa saya jawab nanti di situ. Kalau nggak bisa, kalau memang teman-teman ada lihat juga videonya, bisa juga nanti jawab untuk pertanyaan teman-teman kita yang lain juga ya teman-teman ya. Mungkin saya akhiri dulu ya teman-teman ya, nanti lagi kalau ada waktu lagi bisa kita lagi sharing-sharing lagi untuk di dunia laboratorium kita sendiri untuk termasing-masing nanti ya. Ya mungkin itu aja teman-teman, saya akhiri ya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata saya atau kurang berkenan, dimaafkan lah ya teman-teman ya, ambil positif aja teman-teman ya. Mungkin itu aja, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.